Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kembali kita akan belajar tematik ya. Masih tema 4A ya, tentang indahnya kebersamaan. Nah, masih di subtema 1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, hari ini, materi pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia, masih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian pelajaran IPA-nya kita akan belajar sumber bunyi. Nah, gagasan pokok di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu hanya mengingatkan untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok ini adalah gagasan pokok ini bisa disebut juga ide pokok, yaitu gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi gagasan pokok ini adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan gagasan pendukung, yaitu gagasan pendukung ini uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Bisa difahami ya. Jadi intinya gagasan pendukung ini lebih menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, kita coba ke paragraf ya. Nah, silahkan anak-anak semua dibuka buku tematiknya halaman 15 dan 16 ya. Nah, di halaman 15 ada kita membaca bersama tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal. Nah, dari paragraf ini Ibu hanya mencontohkan paragraf ini ya. Nanti kalian lanjutkan cari dengan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita coba untuk gagasan pokok dulu ya. Kita baca dulu paragrafnya ya. Bersatu dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal. Warga di lingkungan tempat tinggal Bella berasal dari berbagai suku bangsa. Keluarga Bella berasal dari suku Jawa. Keluarga Pak Made atau Ayah Putu berasal dari suku Bali. Keluarga Pak Buskar atau Ayah Upik berasal dari suku Minangkabau. Keluarga Pak Freddy atau ayahnya Edo berasal dari suku Seruai Papua, dan keluarga Pak Franz atau ayah Lucy berasal dari suku Flores. Ya, karena ini keberagaman ya. Jadi beragam-ragam. Nah, karena kita sedang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, nah kita cari gagasan pokok terlebih dahulu. Manakah yang merupakan gagasan pokok? Nah, ternyata yang merupakan gagasan pokok ada di kalimat pertama, yaitu warga di lingkungan tempat tinggal Bella berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, ini dilanjutkan ke kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya ini ya. Ini adalah kalimat pendukung. Mudah ya? Nah, nanti anak-anak boleh yang halaman 16-nya dilanjutkan ya, paragraf selanjutnya, paragraf pertama dan paragraf selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan masih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan anak-anak buka halaman 22 dan 23-nya. Nah, di paragraf pertama di halaman 22 ini ada judul ceritanya ini tentang permainan tradisional ya. Bacaannya tentang permainan tradisional. Kita baca bersama-sama ya, biar agar isi dari paragraf ini kita pahami. Nah, paragraf permainan tradisional ya, judul ceritanya. Perkembangan zaman saat ini begitu pesat.
Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Teknologi juga membuat perubahan dalam bidang permainan. Permainan-permainan tradisional kini mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang lebih menggemari permainan yang berbau teknologi, seperti permainan di komputer atau telepon pintar, permainan di internet, ataupun permainan di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah paragraf pertama. Nah, kita cari manakah yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ternyata untuk gagasan pokoknya ada di kalimat kedua, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Itu adalah gagasan pokoknya, dan sisa kalimatnya itu bisa untuk gagasan pendukung. Jadi untuk gagasan pendukung ini menjelaskan dari gagasan pokok. Ya, nanti anak-anak belajar lanjutkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di halaman 23. Bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke pelajaran IPA-nya, yaitu tentang sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini bisa contoh sumber bunyi ini adalah pada pita suara manusia, ya. Kemudian ada garpu tala, ada alat musik, dan mesin bermotor. Ibu coba jelaskan sedikit satu persatu untuk pita suara manusia ya. Kenapa pita suara manusia ini disebut sebagai sumber bunyi? Nah, suara manusia ini kan berasal dari pita suara yang bergetar ya. Nah, di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara yang rendah. Kemudian untuk garpu tala, sama ya, garpu tala jelas sebagai sumber bunyi karena bisa menghasilkan sumber bunyi. Caranya mudah, dengan ketukan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala ini akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Nah, kemudian alat musik sama ya, alat musik seperti gitar, suara seluring, suara drum itu sebagai sumber bunyi karena menghasilkan bunyi ya. Kemudian mesin bermotor, pasti ya, mesin bermotor juga sumber bunyi karena ketika dinyalakan beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bunyi dapat merambat. Nah, bunyi dapat merambat melalui udara, bunyi dapat merambat melalui benda padat, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ini contoh, Ibu contohkan bunyi merambat melalui udara ya. Contohnya adalah misalkan kita bisa mendengar kicauan burung. Nah, ya. Kemudian bisa mendengarkan Bu Guru kalau sedang mengajar, kemudian atau mendengarkan suara-suara di handphone atau dan lain-lain ya. Itu terutama misalkan ketika pembelajaran tatap muka, kalian bisa mendengarkan Bu Guru mengajar di kelas ya. Nah, kemudian mendengar suara televisi, handphone, dan lain-lain itu untuk melalui udara ya. Kemudian untuk benda padat, ini benda padat ini seperti misalkan ya, kalau ini bisa melaksanakan praktek ya, misalkan kita bisa mendengar dengan mencoba dengan kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu gitu ya. Kemudian untuk benda cair, contohnya itu getaran dari batu. Misalkan kita memukul batu dari dalam air. Nah, getaran batu yang dipukul akan menggetarkan molekul-molekul air di sekitar batu hingga sampai di telinga kita. Atau misalkan contoh lainnya, paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan
sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan paus dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus lainnya. Itu bisa eh, itu ya. Jadi untuk bunyi dapat merambat jadi melalui udara, benda padat dan benda cair. Baiklah anak-anak, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.